ada beberapa di kalangan para sahabat yang masih belum mampu meninggalkan ayyuhal ikhwah beberapa pelanggaran. Saya kasih contoh, misalnya ada yang bernama Abu Mihjan. Ya, Abu Mihjan ini terkenal dengan sahabat yang Masya Allah dia berislam, diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia masih sulit untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, yaitu meminum khamar. Sampai beberapa kali dia dicambuk gara-gara meminum khamar. Ya, sampai-sampai pernah suatu ketika ada yang mencemooh beliau, atau mungkin tokoh yang lain, ada yang mengatakan bahwasanya kira-kira perkataannya la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, betapa seringnya ia digiring, dicambuk gara-gara minum minuman keras. Ketika Nabi mendengar itu, beliau mengatakan, la takun aunan li asyaitani ala akhikum. Jangan engkau menjadi pembantu syaitan untuk semakin menjerumuskan saudaramu. Jadi kata Nabi, jangan engkau menjadi teman syaitan untuk semakin menjerumuskan saudaramu. Dalam riwayat yang lain dikatakan sesungguhnya dia cinta Allah dan Rasulnya. Ya, sampai ketika Nabi telah meninggal, ya dia masih dan tidak mampu meninggalkan kebiasaan itu. Nanti dalam sebuah peperangan yang dipimpin oleh Amr ibn As, ya, fi Fathil Qadisiyah, dan sampai di medan jihad dia minum. Ya, tapi dia ini terkenal dengan keberaniannya. Dia seorang batal, pahlawan. Dan ketika didapati oleh Amr ibn As, ayyuhal ikhwah, ya, minum khamar di medan jihad, beliau menyuruh, ya, prajurit untuk mengikatnya, untuk dipenjarakan sementara. Karena salah satu di antara ahkamul jihad, hukum-hukum jihad, jika terjadi pelanggaran fi sahatil jihad, di medan jihad yang dilakukan oleh salah seorang mujahid, itu tidak dilakukan hukuman atau tidak dilaksanakan hukuman di tempat itu. Nanti kembali, ya, kalau selamat di negara atau di negeri yang aman, baru kemudian misalkan qisas atau al-had itu diterapkan. Jadi beliau ini diikat di belakang kemahnya Amr ibn As, ya, radhiyallahu anhu. Dan ketika terjadilah peperangan, ya, di medan jihad pada waktu itu, dan Amr ibn As cuma bisa mengawasi dari kejauhan di dekat kemahnya, ya, dan bersamanya di dalam kemah istrinya yang bernama Salma. Mengapa? Karena beliau sakit. Ya, dan ini ada uzur, beliau tidak langsung memimpin jihad pada waktu itu. Beliau mengawasi dari kejauhan, pasukan kaum muslimin hampir kalah. Pasukan kaum muslimin hampir kalah. Dan Abu Mihjan ini melihat juga dari kejauhan. Semangat jihadnya kemudian meletup. Dia tidak terima pasukan kaum muslimin hampir kalah seperti itu. Akhirnya beliau kemudian berkata, memanggil istrinya Amr ibn As yang ada dalam kemah, ya Salma. Amr ibn As di depan kemah. Dia berkata, ya Salma, tolong lepaskan ikatan saya. Saya ingin terjun ke medan jihad. Dan saya berjanji, andaikan saya mati syahid, itu yang saya cari. Dan jika saya selamat, maka saya sendiri akan kembali ke tempat ini mengikat diri saya. Itu janji saya. Akhirnya Salma melepaskan ikatannya, kemudian dia memberikan kudanya Amr ibn As. Dan dia kemudian menutup kepala dan mukanya. Beliau masuk ke kancah jihad. Subhanallah, langsung berubah, ya, peta jihad pada waktu itu. Yang semula kaum muslimin hampir kalah, namun masuknya Abu Mihjan ini berubah. Ya, kaum muslimin mendapatkan kekuatan baru. Sampai-sampai Amr ibn As kemudian berkata, andaikan saya tidak tahu, andaikan saya mengetahui bahwasanya Abu Mihjan ini diikat di belakang tenda, saya mengira orang ini Abu Mihjan. Ya, dia tidak tahu bahwasanya dia Abu Mihjan. Salma akhirnya mengatakan, betul dia Abu Mihjan. Kaget Amr ibn As. Dia menceritakan, Salma, saya yang melepaskan ikatannya. Asyahid ayyuhal ikhwah, kemenangan didapatkan oleh kaum muslimin.
Abu Mihjan memenuhi janjinya, dia kembali ke belakang tenda, kemudian dia mengikat dirinya. Subhanallah, Amr ibn As kemudian datang kepadanya, berterima kasih kepadanya dan berkata, wallahi demi Allah, saya tidak akan lagi mencambukmu gara-gara engkau meminum minuman keras. Abu Mihjan juga kemudian berkata, dan demi Allah, sejak hari ini saya tidak akan lagi meminum minuman keras.